Anak-anak Bapak, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di Mutiara Ramadan dengan pemateri yang luar biasa hari ini yang sebentar lagi kita kenalkan. Pertama tentu kita penghormatan kepada seluruh unsur pimpinan Universitas Dharma Andalas dari pembina, kemudian pengawas, pengurus, rektor, wakil rektor, yang kebetulan wakil rektor 1 ini hadir bersama kita sekarang nih Pak Prof, Pak Tes ya, bergabung bersama kita. Kemudian kami hormati juga Pak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi yang hadir bersama kita, serta dosen-dosen ini, dosen-dosen cukup banyak yang bergabung Pak. Ini diantaranya itu ada Bu Ayu nih, Bu Yentisna, Pak Idwar sendiri, kemudian tadi juga ada Bu Eka Marianti, kita lihat ya, kemudian ada Bu Ami juga, dan anak-anak kita yang luar biasa ikut setiap hari insya Allah Pak, sampai nanti akhir Ramadan, akhir Mutiara Ramadan, yang sangat kita hormati. Tentunya yang paling istimewa Bapak kita yang hadir pada hari ini yang menyempatkan untuk hadir, yaitu Bapak Profesor Dr. Bushra Azeri SH MKUM. Sedikit tentu adik-adik ketahui, anak-anak Bapak ketahui bahwa beliau adalah profesor di pakar hukum korporasi atau perusahaan, juga di hukum perbankan dan juga di hukum kontrak. S1 beliau itu di Universitas Andalas tahun 93, jurusan bidang studi beliau adalah ilmu hukum. S2 beliau di Universitas Brawijaya pada tahun 2000, juga di ilmu hukum, dan kemudian S3 beliau di Universitas Brawijaya juga di bidang hukum. Jadi beliau betul-betul concern di bidang hukum. Sekarang beliau adalah salah satu orang yang sangat kita bangga-banggakan di UNIDA karena beliau adalah sekretaris Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Ya, kemarin kita sudah dengarkan dari Bapak Heri, Ketua Dewan Pengurus, beliau adalah Ketua Sekretaris Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Besar harapan kami nanti Bapak, kalau kita kan ada nanti sesi tanya jawab nih Pak Prof. Besar harapannya kalau ada nanti reward dari Bapak untuk 1, 2, 3 penanya ini sangat kami harapkan nih Pak Prof. Baik, untuk judul kali ini yang akan disampaikan terkait tentang suka duka kehidupan. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen nanti yang ingin bertanya terkait tentang judul tema kita hari ini, atau mungkin bertanya terkait bidang hukum kepada Bapak kita, nanti insya Allah kita akan persilakan. Jadi Pak, insya Allah tuh 15 sampai 20 menit waktu kita berikan kepada Bapak, dan izin kami Pak untuk 10 menit atau 5 menit, 5 sampai 10 menit untuk tanya jawab Pak. Demikian susunan acara kita Pak. Mari kita masuk acara pertama, yaitu pengajian dari Bapak kita, Bapak Prof. Dr. Bushra Azeri SHM Hum dengan judul Suka Duka Kehidupan. Kepada Bapak kita persilakan. Terima kasih Buya Irsyadullah Barbanso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang hormati unsur pimpinan Universitas Dharma Andalas, Alhamdulillah Indah bergabung WR1, Pak Tesri, dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Dharma Andalas, unsur pimpinan lainnya, dan juga adalah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Tiada kata yang paling tepat kita ucapkan kecuali yang
hanya bersyukur dan bersyukur, baik dalam suasana suka maupun suasana duka. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan di atas nikmat syukur yang telah dia nikmati. Pada kesempatan sore ini, saya mencoba berbagi sedikit banyak dari apa yang saya pahami untuk disampaikan sebagai bahan tausiah kepada kita semua. Bicara tentang tausiah tentu merupakan kewajiban yang selalu kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Dalam Al-Quran sendiri, ya Allah itu selalu berfirman, katakanlah satu ayat, ya, walaupun itu pahit. Jadi berbagi merupakan sesuatu yang dianjurkan. Oleh karena itu, walaupun saya bukanlah orang yang mendalami ilmu agama, saya akan mencoba berbagi dengan bapak, ibu-ibu, mas dosen, dan juga adik mahasiswa. Sebagaimana dalam hidup ini, senang dan duka datang silih berganti. Itu bagian hukum yang tidak bisa kita elakkan. Oleh karena itu, akan menjadi suatu ujian bagi kita. Bagaimana kita menatap kehidupan ini? Bagaimana kita menata hati ini untuk menilai kehidupan di alam, ya, dunia ini? Kita menyadari kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang semu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, ya, itu adalah makna semu. Termasuk juga kesedihan. Belum tentu orang menerima musibah, ya, walaupun dalam wajahnya terlihat, ya, ada raut yang sedih, tapi belum tentu di hatinya dia sedih. Ada orang menerima musibah, belum tentu dia itu sedih sebenarnya. Mungkin dia gembira. Jadi antara suka, duka dalam kehidupan ini itu merupakan suatu fenomena yang semu. Nah, yang perlu kita sadari adalah hakikat kehidupan yang sejatinya itulah hakikat kehidupan di hadapan kita, yaitu di akhirat. Nah, abadi dan hakiki itulah kehidupan di akhirat itu. Nah, oleh karena itu akhirat adalah tempat istirahat dan sekaligus tempat orang untuk menerima apa yang telah dilakukannya secara hakiki. Kalau memang amal ibadahnya lebih banyak dari dosa, tentu dia akan bersenang-senang di surga bagaimana janji Allah. Dan sebaliknya, kalau amal ibadahnya itu lebih banyak dosa, tentu dia akan merasakan bagaimana pedihnya azab neraka. Oleh karena itu, ya, kita selalu mencoba, ya, mengukur bagaimana hakikat kita mencoba melihat suka dan duka dalam kehidupan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat, nikmat, dan bulan yang penuh taubat, ampunan di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa saya banggakan, kita harus menyadari bahwasanya kesenangan dunia dan kesengsaraannya adalah ujian dari Allah. Dan semuanya itu telah tertulis, ya, di Lauhul Mahfuz semuanya. Oleh karena itu, apakah menjadi hamba yang bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar saat diberi cobaan, ataukah sebaliknya? Itu merupakan sesuatu, ya, bagaimana kita memahami akan hakikat suka dan duka itu sendiri. Nah, saya mencoba mengambil satu ayat, yaitu surat Al-Anbiya ayat 35.
Kalau saya bacakan, maaf nih kalau bacaan saya kurang bagus, mohon nanti Buya Talabai bisa memahaminya saja. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa maknanya? Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian. Dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi kalau kita pahami akan surat Anbiya itu, Allah telah menyatakan kita akan diuji dengan kesempitan dan juga dengan kenikmatan dalam suka dan duka. Tentu ini perlu kita maknai bahwasanya apa? Untuk menguji apa itu dilakukan Allah hanya keimanan. Jadi kesempitan, kelapangan, kenikmatan, suka, duka itu yang diuji itu bukan saja kita maknai dalam makna negatif saja. Tapi kita sebagai seorang muslim ya harus memahaminya itu merupakan ujian. Karena Allah itu menguji kita dalam berbagai bentuk. Nah, maka Allah tegaskan, hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Nah, oleh karena itu, dalam suasana apapun, sebagaimana ditegaskan Allah dan surat Al-Anbiya ini, ayat 35, kita mesti memahami bahwasanya setiap insan itu pasti pernah merasakan suka dan duka. Itu pasti, tidak. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa memaknai suka dan duka itu sebagai wujud dari kesabaran kita. Kita bisa bersabar di atas suka dan juga bersabar di atas duka. Oleh karena itu, senang dan susah, suka dan duka apa? Sunatullah yang pasti mewarnai kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi adik-adik mahasiswa, dalam proses perkuliahan saja juga mengalami hal yang sama. Ada saatnya kita dapat nilai bagus, kita senang. Tapi kita dapatnya jelek, ya kurang sebagaimana yang kita harapkan, ekspektasi kita sedikit menongkol. Tapi ada loh di balik itu hikmah yang mesti kita perhatikan. Apakah nilai yang maksimal yang kita terima itu sudah sepadan dengan kemampuan kita? Nah, apakah nilai yang jelek itu bukan berarti kita tidak mampu? Belum tentu juga. Nah, ini mesti kita maknai ini sebagai ujian. Dan kepada Allah kita kembalikan semuanya itu. Karena yang tahu persis itu diri kita sebenarnya. Kita selalu bisa melakukan kamuflasi, menutup-nutupi diri, ya, melihatkan sesuatu yang sedih berlebihan, yang senang yang berlebihan dan sebagainya. Tapi di balik itu semua kita juga merasakan apakah itu pantas, apakah itu patut, apakah itu yang seharusnya. Oleh karena itu semuanya akan merasakan senang, ya, susah, suka, duka, ya, yang datang sih berganti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus memaknanya. Oleh karena itu, ya, dalam sejarah perkembangan peradaban hidup manusia, dan kita manusia, ya, generasi terbaik pun, ya, generasi para wali pun, ya, para nabi pun, ya, para sahabat pun, ya, selalu mengalami yang namanya ya, diuji Allah dengan kesenangan, dengan kesempitan dan kesedihan sebagainya. Oleh karena itu,
antara manusia. Lihat ya, masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergulirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran kepada beriman dengan orang-orang kafir. Dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini surat Ali Imran ayat 140. Nah, jadi ini menggambarkan apa? Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, apa? Jadi yang diuji itu bukan saja orang-orang seperti kita yang hidup ya di generasi sekarang ini. Apalagi adik mahasiswa yang katanya Gen Z, Gen Z dan sebagainya itu bentuk ujiannya itu berbeda-beda dengan apa yang kami alami waktu seusia ya Anda semua. Nah, apalagi generasi kita sebelumnya yang menyebabkan Islam ya dengan ujian dan segalanya itu selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi? Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, ingat Allah menciptakan kebahagiaan dan kesedihan apa? Tujuan agar manusia itu menyadari nikmatnya kebahagiaan, hingga bersyukur dan berbagi. Nah, dan sempitnya kesedihan diciptakan agar ia tunduk bersimpuh di hadapan Allah. Ya, dan mengasihi orang-orang yang merasakan bagaimana penderitaan serta tidak menyombongkan diri. Nah, oleh karena itu kita mesti bisa menyikapi hal-hal ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mendapat ya kelapangan, kenikmatan, kesedihan, ujian, suka ataupun duka, memang sudah seyogyanya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dalam surat Ali Imran tadi, Allah tegas menegaskan betul bahwasanya kita selalu harus melakukan introspeksi diri kita atas segala apa yang kita rasakan. Ya, kalau kita mendapat kenikmatan, seyogyanya kita menikmati kenikmatan itu dengan penuh, ya, bersyukur kepada Allah. Dan begitu pula pada saat kita menerima ujian, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di balik itu ada sesuatu yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, bersimpuh pasrah kepada Allah merupakan sesuatu wujud kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan, sedih, duka, suka yang kita rasakan. Oleh karena itu, ya, pada saat kita melihat bagaimana Nabi Yakub saat lama berpisah dengan putra cintanya Yusuf, ya, alaihissalam, ya, bagaimana ya dalam surat Yusuf ayat 86, ya, ya, Nabi Yakub ya berdoa kepada sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Ya. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Jadi kita betul-betul memahami Nabi Yakub sebagai seorang manusia pilihan saja. Dia merasakan suka, duka, sedih, dan sebagainya. Tapi bagaimana dia melakukan manajemen dirinya sendiri? Ya tegas hanya kepada Allah, ya, tempat mengadu di atas penderitaan dan kesedihannya. Nah, berpijak dari surat Yusuf ayat 86 ini, tentu juga banyak surat-surat lain yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, juga kalau kita lihat lagi surat
Najm ya, ayat 83. Innahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Juga seperti itu. Allah yang menentukan semuanya. Nah, berpijak dari kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, tadi tidaklah suatu tercela bagi seorang merasa sedih. Itu biasa. Itu bagian yang natural. Ya, itu adalah naluri seseorang. Tak ada salahnya bila memang sewajarnya ia bersedih. Dan juga tak salah sewajar dia bergembira. Oleh karena itu, pada saat kita ya mengalami kedua hal tersebut, ya wajar kita bersyukur pada Allah dan mengingat Allah. Oleh karena itu, kita mencoba melihat ya apa yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, saya bacakan pendengar. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Jadi, bagaimana kita mengekspresikan kesedihan? Bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan? Itu bukanlah sesuatu yang salah. Ingat ya, Rasulullah saja sebagai diriwayatkan oleh Tirmidzi itu, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Coba bayangkan itu. Jadi wajar kita kalau menikmati dapat nikmat, dapat rahmat, dan dapat sesuatu yang kita angan-angankan, wajar kita mengekspresikan ya kesenangan kita. Karena itu bagian dari amal kita sendiri. Dan juga kesedihan itu sebagai amal keburukan kita. Wajar. Jadi jangan kita melihat kalau ada orang yang menangis kita anggap lebay dan sebagainya. Jangan. Karena itu bagian. Jadi sebenarnya apa? Dia menyadari akan kondisi dirinya sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus paham. Jadi seorang merasa sedih saat tertidur di sepertiga malam terakhir hingga luput dari salat tahajud. Ini suatu hal yang terpuji. Ini tanda adanya cahaya iman dalam hatinya. Inilah yang perlu kita bina, terutama di bulan Ramadan ini. Kita diberi kesempatan untuk beribadah sebanyaknya. Kita harus bersedih kalau kita tidak dapat melaksanakan sholat tarawih. Kita mesti bersedih kalau kita tidak punya kesempatan untuk tahajud, witir dan sebagainya. Apalagi di 10 malam terakhir. Kita harus bersedih kalau kita tidak bisa itikaf. Kenapa? Karena itu mewujudkan ya ekspresi keimanan seseorang. Nah, jadi kita dalam hidup ini memang selalu saja dihadapkan dengan hal-hal kecil yang telah kita lalui, tapi kita lupa mempelajari apa nilai di balik itu semua. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang saya banggakan, ternyata bila kita amati, kata-kata sedih dalam Al-Quran tidaklah datang kecuali dalam konteks larangan atau kalimat negatif. Itu nggak boleh. Kita meratapi orang dalam kubur. Ya, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimatullah dalam bukunya Madarius Salikin, ya, dalam konteks larangan misalnya dalam firman Allah ya surat Ali Imran ya menyatakan apa? Janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ya kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan sekali-sekali ya meratapi diri.
Tapi kita selalu menunjukkan kita adalah seorang yang selalu beriman kepada Allah dalam posisi apapun. Karena orang beriman itulah yang paling tinggi derajatnya. Nah, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Ali Imran. Dan begitu pula dengan surat lain itu banyak sekali. Ya. Kita lihat ada surat An-Nahl, surat Al-Taubah, dan sebagainya. Itu menggambarkan begitu banyaknya hal-hal yang perlu kita bersyukur ya dalam berbagai kondisi, baik dalam suka maupun duka. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita simpulkan intinya adalah sedih, senang, suka, dan duka itu kita selalu harus ingat dengan Allah. Karena semuanya itu sunnatullah. Oleh karena itu, pada saat kita menerima ya kenikmatan, menerima ujian, kita memang harus kembalikan kepada Allah dalam berbagai wujud. Dan tidak salah pula kita pada saat kita menerima kenikmatan, kita melihatkan, mengekspresikan kenikmatan itu yang tidak berlebihan dengan selalu mengingat Allah. Dan betul pula dalam kesedihan, ya, dalam duka, kita juga boleh mengekspresikan kesedihan kita, tapi selalu mengingat diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga dari mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator Buya Irsad. Silakan Buya. Insya Allah luar biasa Bapak. Alhamdulillah ini apa yang disampaikan oleh Bapak itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu benar tuh Pak. Tapi sampai pada tingkat tasawuf ini yang Pak sampaikan Pak. Jadi doa kita semoga apa yang Pak sampaikan ini tentunya bisa merasuk ke dalam jiwa kita dan bisa tentunya kita terapkan dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar teori saja Pak. Ini susah yang Pak sampaikan ini Pak. Baik adik-adik mahasiswa, teman dosen, ini tampaknya sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk nih Pak. Sudah panjang ini Pak. Di tadi mungkin berapa jatahnya nih Pak yang kira-kira bakal dapat hadiah Pak? Dari Bapak. Ini hadiahnya apa nih? Dari narasumber Hadiahnya ya. boleh apa saja dari narasumber Pak? Apa saja? Kemarin Ya, itu dari Pak seperti Heri ada 3 ya. dengan pulsa atau yang lain nanti yang Oh bisa gitu. Bapak kasih kan untuk 3 atau 4 penanya boleh lah Pak. Boleh. Boleh. Untuk Saya kasih akan semangat anak-anak kita berikan. nih Pak. Ya. Oke. Oke, Saya akan siap. berikan Ah, ya semacam apa ya? Boleh juga pulsa lah. Nah, boleh nanti ya. Pak. Boleh Boleh 50.000 pulsa. Boleh Siap. siap. Berapa? Alhamdulillah. Untuk untuk berapa orang 3 nih Pak? penanya ya. 3 Tiga penanya penanya. siap. Ya, berarti berebutan Alhamdulillah. deh. Bagaimana Nah, pemilihannya nih, Ustadz Buya? ini yang pertama tentu yang nanya langsung dulu. Ini ada beberapa orang nih yang mau nanya langsung. Ada siapa nih? Angelika. Angelica, ada Mutiara Amelia dengan Latifa Sahida Sadia. Kita masuk dulu mungkin yang pertama Angelica Margareta. Silakan Angel, sebutkan prodi ya, jangan lupa. Ya, Assalamualaikum, Sir. Saya Angelica Margareta dari Sastra Inggris. Izin nanya sama Bapak Prof. Jadi, apa tantangan terberat Bapak saat puasa? Gitu. Wah, ini suka duka puasa nih Pak. Terima kasih Angelica ya. Langsung Kita kumpulkan. Ya, Tolong matikan dulu. Ya, tolong matikan dulu. Nah, apa kita kumpul dulu atau satu persatu nih Pak, Prof? satu persatu aja agar tidak Ya, lupa. silakan langsung Bapak Prof. Aduh. Makasih Angel ya. Ini pertanyaan Angel ini kalau kita lihat ya, apa tantangan terberat yang saya rasakan pada saat puasa? Ini begini Angel ya, kebetulan saja ini saya udah terbiasa puasa Senin Kemis semenjak tahun 2006. Insya Allah sampai sekarang masih terjaga puasa Senin Kemis saya itu. Jadi kalau tantangan terberat ditanya sama bulan puasa,
Ya, rasanya tantangan berat saya itu hanya menahan ngantuk kelihatannya. Ya, 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 Dan betul, kantuk. Ya, menahan betul. ngantuk cuma tantangan Ya, bagi ah, saya itu. ya, benar. Ya. Kenapa? Karena kalau masalah puasa, karena saya udah terbiasa puasa di hari Senin dan Kamis, itu tantangan paling berat. Orang makan-makan, saya harus berikan kuliah, saya harus bicara, juga pergi kemana-mana. Saya selalu mencoba istiqamah untuk itu. Jadi kalau masalah puasa, tantangan yang paling berat saya itu jujur, saya mengantuk yang paling berat bagi saya. Menahan ngantuk pada jam-jam tertentu. Itu tantangan. Nah, sedangkan lain mulai kenikmatan makan, godaan ini, itu insya Allah itu tidak terlalu berat. Biasa saja bagi saya rasakan. Yang penting bagi saya adalah selalu apa? Saya ingat, memasang niat puasa. Yang perlu penekanan kita adalah, kalau kita kaitkan ke Ramadan adalah, ingat, Ramadan itu hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Oleh karena itu, jangan kita anggap itu tantangan. Justru itu menurut challenge bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ingat, hakikat dari puasa itu sabar sebenarnya. Oleh karena itu, barang siapa yang bersabar di atas ujian Allah, maka Allah akan memberikan peringkat kepada dirinya itu, ya, pada saat di akhir Ramadan. Yaitu apa? Orang yang beriman. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka kalau kita bawa, ya, kepada ayat yang kita dengar dalam bulan Ramadan, bahwasanya wahai orang beriman, ya, berpuasalah atas kamu. Itu jelas, ya, hanya orang beriman yang disampaikan. Oleh karena itu, puasa itu sebenarnya tantangan paling berat itulah bagaimana kita memahami hakikat puasa. Itu menurut saya yang perlu katakan. Dengan kita meyakini puasa itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan derajat kita, derajat keimanan kita di mata Allah, yakinlah tantangan itu nggak ada sebenarnya. Justru itu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan. Jadi peluang itulah yang harus kita ambil. Jangan kita anggap itu tantangan. Ya, itu Angel. Itu peluang Pak ya. Jadi Peluang. sebenarnya itu bukan duka, suka sebenarnya Pak ya. Kalau kita bicara kehidupan itu, kita kaitkan puasa ini justru sebenarnya harus kita bahagia menyambut karena banyak sekali berkah kita dapatkan. Itu luar biasa. Ini bagi Bapak pengantuk Pak ya. Tampaknya sama nih masalah kita Pak. Saya juga mengantuk kalau bulan Ramadan itu. Karena juga udah terbiasa seperti Bapak puasa Senin Kamis, jadi nggak terasa pas puasa tuh Pak. Tapi ngantuk nih kadangnya agak susah juga untuk mengelolanya Pak. Itu Apalagi faktor Bapak. U tuh. Faktor Ustaz. Baik Pak, ini ada, ini banyak nih mau nanya ini Pak. Gimana cara saya nih Pak? Bapak bantu pilih Pak. Oke, Baik kalau saya ada bantu pilih pertanyaan. boleh. Ya, Boleh Boleh. silakan ya Pak. silakan, Pak. Silakan Pak. Silakan, ya, Mutiara Amalia. Nah, Mutiara Amalia. Silakan Mutiara Amalia. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Amalia Waalaikumsalam warahmatullahi Putri wabarakatuh. dari Prodi Bisnis Digital. Izin bertanya, Mantap. Pak, bagaimana cara menjadikan suka dan duka sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Wah, ini mantap nih Pak. Ya, Sesuai ini tema Bapak. nggak salah namanya Mutiara ini. Karena dia langsung menyasar pada substansi apa yang saya Iya betul, sampaikan tadi. betul, betul. Begini Mutiara, seperti saya sampaikan tadi, ya, ternyata yang nama suka dan duka itu adalah sunatullah. Tidak ada satupun orang yang lepas dari suka dan duka itu. Ya, Rasulullah saja seperti Nabi Yakub tadi juga mengalami hal sama, ujiannya sama di kita. Dia punya seorang putra yang juga jadi rasul adalah Yusuf. Dia sangat merindukan sampai bajunya saja bisa membuat dia sembuh, ya, dari, ya, kekaburan atau buta yang dialaminya. Itu begitu dia bersyukur. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi? Sebenarnya kita selalu harus menyikapi suka atau duka itu harus kita anggap bagian dari bagian hidup kita. Oleh karena itu, pada saat kita mengalami dan menerima suatu
si suka ataupun duka, ingat, kita mesti selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Menyampaikan syukur kita atas suka dan duka itu. Kalau kita menikmati kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Jangan-jangan kenikmatan ini ujian bagi kita. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan duka, jangan duka ini adalah wujud daripada Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, bagaimana kita menjadikan suka dan duka itu untuk selalu mengingat Allah. Karena Allah selalu saja memberikan pelajaran-pelajaran yang tak pernah kita duga. Ya, inilah wujud yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa, pada saat kita menerima ujian, sebenarnya ujian yang kita terima itu adalah karena Allah sayang sama kita. Yakinlah, pasti Allah itu sayang. Ya, Ali, ya, sebagai khalifah, dia sedih apabila dalam 1 minggu dia tidak pernah diuji oleh Allah. Sedih dia. Bahkan dia menyatakan, apa dosaku sampai Allah tidak menegur. Jadi kalau Ali itu dia dapat ujian, dia sakit, itu Allah sayang sama dia. Seperti itu dia menikmati kehidupan dia. Nah, sebagai khalifah itu suatu hal yang perlu kita catat. Bahwasanya kenikmatan, ujian itu bedanya tipis sebenarnya. Tapi itu hakikatnya apa? Untuk kita selalu melihat Allah dan Allah sayang kepada kita. Itu yang mesti kita lihat. Jadi janganlah kita melihat itu, ini Allah marah sama saya, Allah begini mengazab saya gini nih. Enggak, bukan seperti itu. Karena Allah sayang sama kita, maka kita diberikannya ya ujian. Tapi ingat, ya, kenikmatan pun juga ujian yang mesti kita kembalikan kepada Allah secara hakikatnya. Supaya kita agak sombong, tidak euforia dan sebagainya. Kenapa? Karena kenikmatannya hanya sesaat. Itu, Mutiara. Masya Allah, luar biasa Pak. Padat Terima sekali kasih Pak. ya, Pak. Ya, padat sekali. Pak, ini kan tinggal satu lagi nih Pak. Ini yang bertanya juga banyak yang raise hand, tapi kasihan juga nih yang di chat, kalau nggak ada kita ambil satu Pak. Ya, silakan. Sebenarnya banyak, lebih dari 15 pertanyaan nih Pak. Ini luar biasa, Alhamdulillah. Kalau Pak Tesri nggak boleh nanya lagi Pak. Ini udah banyak pertanyaan. Biasanya Pak Tes nih banyak juga nanya biasanya Pak. Ini Kalau sebenarnya Pak ada Teddy di dosen menguji. kita. Yang uji itu Pak ya. Jadi Pak Ziki ini juga ada dosen kita, tapi harapan saya untuk anak kita dulu Pak. Ini Pak Ziki, mohon maaf Pak Ziki, mungkin diberikan kepada kesempatan kepada anak-anak kita dulu untuk kali ini. Karena terlampau banyak pertanyaan yang muncul nih Pak. Boleh saya pilihkan satu atau Bapak pilih Pak? Boleh pilihkan aja, Ustaz. Oke, siap Pak. Saya pilih yang agak di tengah Pak ya. Ini dari anak kita. Oh, ini panjang pertanyaan Pak. Kita yang pendek-pendek aja Pak. Dari anak kita, Ardi, Ardi ya. Ardi. Si Ardi. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang terburuk atau kegagalan yang pernah kita capai, kita dapatkan? Gimana caranya itu Pak? Ini kan Ya. suka dan dukanya. Gimana cara kita memaafkan diri sendiri kita atas kesalahan terburuk dan kegagalan yang pernah kita alami? Ini menarik Pak. Oke. Makasih Gimana, Bro? atas pertanyaannya, Ananda Ardi. Ardi. Ini ya. Ya, Pak. Setiap kita ini tidak luput dari kesalahan. Ya. Yang tahu akan kesalahan itu diri kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membohongi hati nurani. Itu mesti kita ingat itu. Sebagai seorang manusia yang normal, kita pasti tahu dan sadar akan sesuatu yang kita buat. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa ya menghukum diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Apakah dalam makna kesalahan besar, kesalahan kecil, dosa besar, atau dosa kecil? Nah, begini, Allah kan selalu ya pengasih dan penyayang ke umatnya. Allah telah menyatakan, saya lupa ayatnya, tapi substansinya,
Allah itu selalu membuka ampunan kepada umatnya, kecuali umatnya yang syirik kepadanya. Itu mesti kita bedakan. Selagi kita tidak memiliki sifat syirik dalam hati kita, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, kalau itu berkaitan kepada ya Allah, Allah pasti akan memaafkan. Nah, cuma perlu kita pahami adalah maaf Allah itu kan tidak tahu bagi kita. Kapan dia memaafkan kita? Kapan ya dosa kita itu diampuni Allah? Kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu ada sesuatu kata yang perlu kita sadari adalah penyesalan. Ingat, apa makna penyesalan itu? Sesuatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang atas perbuatan yang pernah dilakukan, dia berjanji pada dirinya untuk tidak akan mengulangi lagi. Itu wujud penyesalan. Ada niat untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan tersebut. Itu. Kalau kita bawa ke bahasa religinya adalah apa? Kita taubat nasuha. Itu bahasanya. Ya. Orang taubat nasuha adalah orang yang telah menghisap dirinya atas dosa-dosa yang dia lakukan dan dia berjanji kepada Allah untuk tidak pernah akan mengulangi perbuatan yang sama lagi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia ingat sifat kita adalah kilaf. Kita adalah orang yang suka lupa. Pada saat kita menerima ujian, kita teringat kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah. Kita bermohon, memunajat kepada Allah agar apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu, ya, kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Namun pada saat kita keluar, kita lupa lagi. Itulah persoalan yang paling mendasar bagi kita. Tapi pada saat kita telah mengetahui kesalahan kita, bagaimana kita menghisap diri kita itu hanya satu adalah kita harus ya menyadari kesalahan kita dan berjanji pada diri kita untuk tidak mengulang lagi dan makna taubat. Nah, bertobatlah kita kepada Allah. Jangan sekali-sekali menunda taubat. Ingat, orang yang menunda taubat adalah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena Allah tidak pernah membuka rahasia kapan seorang itu akan dipanggil Allah. Kenapa? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Itu ingat itu. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, segeralah kita bertobat kalau kita memang melakukan satu kesalahan. Itu. Insya Allah Bapak, luar biasa. Ini Bapak, kalau Bapak udah sering ngaji juga tempatnya Pak ya. Ayat-ayatnya udah paten-paten ini Pak. Apalagi terkait tentang masalah taubat ini Pak. Pak sampaikan tadi itu bagi saya pun terasa. Di harapan saya itu adik-adik termasuk Ardi ya yang mendengarkan ini. Kalau ada kesalahan itu manusia itu memang gudangnya salah. Ini memang taubat inilah obatnya. Makasih banyak Bapak kami ucapkan kepada Bapak ini. Mohon maaf dulu ya Pak ya kepada adik-adik kita, adik-adik mahasiswa kita yang sudah semangat untuk bertanya tapi belum semuanya bisa mungkin dijawab. Karena pertama mengingat waktu juga, sebentar lagi kita akan masuki berbuka. Oleh sebab itu harapan saya insya Allah nanti di lain waktu, kalau nanti kesempatan yang lain dengan beliau nanti bisa tadi tahun depan, kalau umur semua panjang, silakan mungkin ditanya lagi pertanyaan yang sama kepada beliau. Atau kalau ada kesempatan bertemu dengan Bapak Prof, boleh tanyakan apa yang terasa terkait tentang suka duka kehidupan atau terkait masalah hukum, karena bidang beliau sekali. Untuk adik-adik dan teman-teman dosen yang belum berkesempatan untuk bertanya kepada beliau, dikarenakan waktu yang memisah, yang memang kasib, jadi kami minta maaf ya. Insya Allah lain waktu kita akan tanyakan pertanyaan yang lebih hebat lagi kepada beliau. Sehingga betul susah beliau menjawabnya enggak ya. Pak Prof, ini terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Prof tentunya. Pak Edward tolong dibantu, Pak Edward anak kita yang 3 orang nih Pak. Yang Ada 3 Abdi. datang ke ICT mendaftarkan nama ya. Nanti saya Ya. lupa. Yang dengan Baik. jujur. Kalau puasa yang jujurnya baru. Ya, gitu. ya. Jadi nanti Oke, saya oke. WA-kan ke Bapak Ardi, Angelika, dan Mutiara Amalia. Itu 3 orang tadi yang bertanya. Alhamdulillah, silakan nanti datang temui Pak Edward besok di ICT, jadi ruangan ICT, dan Oke. daftarkan diri. Nanti insya Allah ada reward dari Bapak kita,
dari Bapak Prof. Busra Azeri ya. Biasanya Prof hari Jumat datang ke kampus nih, atau besok Insya ada Allah, insya sedikit. Allah, insya Allah, Ah, insya Allah, Insya Allah, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan Pak Prof. Ada beberapa hal yang betul-betul sangat melekat apa yang Prof sampaikan, bahwa suka dan duka itu dua sisi ternyata yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Di baik senang, sedih, lapang, sempit, semua itu berasal dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi itu di luar ketetapan Allah. Kan gitu ya Pak Prof ya. Artinya kalau kebahagiaan itu bukan semata-mata hadiah, kesedihan itu bukan sekedar hukuman. Keduanya itu adalah ujian. Kalau ujian dalam bentuk kesempitan itu menguji kesabaran, ujian dalam bentuk kelapangan itu menguji rasa syukur kita. Jadi yang menjadi ukuran itu bukan besar kecilnya peristiwa, melainkan bagaimana respon kita terhadap peristiwa tersebut. Ini luar biasa. Harapan saya apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu bisa kita inok manuangkan, dan tentunya bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita, dan bisa kita terapkan hendaknya di bulan Ramadan ini, apalagi dapat berkahnya. Pak Prof, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan, semoga berkah ilmunya Pak, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anak-anak kami yang hadir, dosen-dosen yang hadir, dan Pak Tes. Ya, sama-sama. Sama, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Warek sudah bisa hadir, dan sekali lagi kami mohon maaf untuk seluruh dosen-dosen dan adik-adik yang belum bisa dijawab semuanya oleh Pak Prof karena keterbatasan waktu. Insya Allah lain waktu kita akan ketemu lagi. Besok insya Allah kita masih akan ada acara dengan tentunya pemateri yang lain. Dan ingatkan juga bahwa kita Universitas Darman Allah sudah membuka pendaftaran sejak bulan Januari sampai Agustus. Tolong sampaikan beragam beasiswa menanti. Jangan terlambat 10 pendaftar pertama biasanya rezekinya agak luar biasa ini ya. Dan beasiswa mungkin 25% atau 50%. Oleh sebab itu jangan undur-undur. Ada kesempatan sampaikan secepatnya kepada saudara-saudara kita dan saudara famili kita. Demikian saja mungkin acara kita untuk pagi ini, untuk sore ini Pak Prof dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi besok insya Allah di waktu yang sama yang 7.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.